berjumpa lagi di Ngobrol Pemerintahan, podcast tempat kita mendalami politik pemerintahan Indonesia dengan santai tapi tajam. Ya, kali ini kita akan membahas terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, salah satu pemilu paling panas di Indonesia gitu ya. Karena ini juga adalah cerminan politik nasional, terutama bagaimana pengaruh dukungan dari dua tokoh besar. Dari informasi terbaru, Presiden Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang notabene sebenarnya Jokowi juga adalah mantan gubernur gitu ya. Oke, mungkin di pertama ini mungkin kita coba bahas terkait kenapa Pilkada DKI Jakarta ini tuh menjadi sangat penting gitu ya. Menjadi sangat penting. Ya jelas, karena pertama ya memang menjadi pusat perhatian secara nasional gitu ya. Pertama karena Jakarta gitu ya, sekarang ya sebelum penetapan presiden gitu ya, penetapan presiden IKN ya, Jakarta masih menjadi ibu kota gitu ya, yang mencerminkan sebenarnya ini adalah wajah politik Indonesia. Terus yang kedua, kepala daerahnya sering dianggap batu loncatan juga ya menuju panggung politik nasional. Ya bisa dibilang ya, pertama Jokowi sebelum jadi presiden kan memang batu loncatannya adalah Pilkada Jakarta ya, atau menjadi gubernur Jakarta. Begitupun Ahok gitu ya, begitupun Ahok sampai sekarang menjadi politician gitu ya, di PDIP gitu. Dan yang terakhir ya jelas Anies Baswedan gitu ya. Jadi memang batu loncatan di DKI Jakarta ini tuh bisa jadi batu loncatan untuk mencapai jenjang politik nasional gitu. Terus yang ketiga ya bisa dibilang ya, hasil Pilkada DKI ini tuh sering dianggap sebagai barometer kekuatan politik gitu ya, politik nasional menjelang pemilu di 2029. Jadi baru aja kita ngomongin terkait 2024, tapi ya 2029 kita udah ungkit-ungkit lagi gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik. Nah, di Pilkada 2024 sendiri ya, isu-isu seperti transportasi, banjir, ketimpangan ekonomi ya pasti akan menjadi sorotan gitu ya di DKI Jakarta gitu. Jadi mungkin tiga hal itu yang menjadikan bahwa ya Pilkada DKI Jakarta itu adalah pusat perhatian nasional gitu ya. Nah, kita coba masuk ke topik keduanya gitu ya, terkait bagaimana sih pengaruh dukungan Jokowi gitu ya, dan pengaruh dukungan dari Anies Baswedan gitu ya. Yang dimana ya kita tahu Jokowi ini kan arah politiknya mendukung RK gitu ya, RK Suswono. Terus Anies Baswedan ini terakhir mendukung pasangan Pram dan Rano Karno gitu ya. Nah, pertama dulu deh dari pengaruh dari Jokowi sendiri gitu ya. Mungkin alasan ya gitu, kenapa Jokowi sampai mau turun gunung gitu ya. Sebenarnya indikasinya pertama ya ada dua hal kalau menurut saya secara pribadi ya. Pertama ya bisa dibilang kayak ini tuh sebagai kepanikan gitu ya di kubu Jokowi atau di kubu Kim Plus ya, terkait naiknya terus gitu ya elektabilitas dari Pram dan Rano gitu ya. Bahkan elektabilitas RK ini cenderung stagnan, bahkan turun gitu ya. Nah ini ya bisa jadi muncul kepanikan dari mereka, makanya menurunkan raja gitu ya, menurunkan raja atau bisa dibilang ya menurunkan kingmakernya lah gitu. Nah, ada beberapa isu juga ya terkait pengaruh Jokowi gitu ya. Ya bisa dibilang Jokowi juga bisa dibilang kan masih menjadi barometer juga gitu ya, terkait penentuan suara di DKI Jakarta gitu ya. Jadi cukup signifikan juga. Nah, gimana dengan pengaruh dukungan dari Anies Baswedan ya? Di sisi lain kan Anies Baswedan juga merupakan figur yang kuat gitu ya, terutama di Jakarta, apalagi dia mantan gubernur Jakarta gitu ya. Ya pertama ya peninggalan kebijakan, beberapa program Anies seperti Kampung Akuarium, revitalisasi trotoar masih diingat oleh sebagian warga sebagai simbol keberpihakan kepada masyarakat kecil gitu. Terus yang kedua, basis massa loyalnya Anies itu emang ada di Jakarta gitu ya, dengan dukungan kuat dari kalangan pemilih Muslim urban dan kelas menengah atas yang melihatnya sebagai ya tokoh alternatif gitu.
Terus yang ketiga ya sebenarnya ini narasi perubahan yang selalu digaung-gaungkan oleh Anies. Tapi ya ini mungkin agak sedikit kontradiktif dengan adanya dengan arah politik dari Pram Rano gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu ya, yang dimana Jokowi ini tuh bisa dibilang mewakili kekuasaan, sedangkan Anies ini tuh adalah mewakili oposisi gitu ya. Jadi adu endorse yang dilakukan oleh dua kekuatan ini tuh ini ya menjadi sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya, menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, apalagi kayak isu terkait Ahokers dan Anies ini tuh ternyata di Pilkada Jakarta ini tuh bisa bersatu gitu ya. Jadi konstelasi politik dan konstelasi demokrasi yang terjadi di Pilkada 2024 di Jakarta ini sangat menarik gitu ya. Yang awalnya dulunya bermusuhan ya, kata tanda kutip bermusuhan, ya sekarang bisa berteman gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari peta dukungan gitu ya, yang dimana irisan suara Jokowi dan PDIP yang notabene waktu Jokowi jadi presiden kan didukungnya oleh PDIP. Terus berbeda halnya dengan irisan suara Anies dengan PKS gitu ya, yang notabene sekarang PKS udah ada di kubu RK gitu ya. Jadi ini irisan-irisan seperti ini yang menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya di Pilkada 2024 di Jakarta gitu. Nah, kira-kira kalau diadu kekuatan nih antara Jokowi dan Anies gitu ya, kira-kira seperti apa gitu ya pertarungan Jokowi dan Anies. Ya pertama ya mari kita pahami dulu konteksnya bahwa ya Jokowi dan Anies ini tuh ada dua figur besar gitu ya dalam politik Indonesia. Jadi meski tidak menjabat sebagai presiden, tetapi memiliki pengaruh besar dalam politik lokal, terutama di DKI Jakarta ya, tempat dia memulai karir nasionalnya. Sementara itu Anies adalah mantan gubernur yang dikenal memiliki basis loyal Jakarta ya. Ini juga bisa menjadi bentuk dukungan gitu ya warga DKI Jakarta terhadap Anies atau terhadap Pram dan Rano gitu ya. Nah, ini adalah pertarungan yang cukup menarik gitu ya terjadi di DKI Jakarta. Nah, ini kurang lebih memang hampir sama gitu ya terkait peta politik yang terjadi di DKI Jakarta dan beberapa daerah ya, terutamanya yang kemarin sempat kita bahas terkait Jateng gitu ya. Jadi ini bukan berbicara tentang 2024-nya, tapi ada juga hal yang berbicara tentang 2029 gitu ya. Nah, kalau di Jateng ketika misalnya Andika Prakasa menang ya bisa menjadi calon kuat gitu ya untuk pertarungan di tahun 2029. Begitupun yang terjadi di Jakarta, Anies dan Pram ya. Bisa jadi Anies juga nggak mau kehilangan sosok gitu ya di tahun 2024 sampai 2029, makanya ya berusaha untuk memenangkan si Pram ya supaya namanya tetap tergaungkan ya, sehingga 2029 masih tetap bisa menjadi sesuatu yang sangat fantastis gitu ya untuk maju di tahun 2029 gitu. Jadi ini sesuatu hal yang menarik gitu ya. Dinamika elektoral, iya benar. Dinamika elektoral dan persepsi publik gitu ya. Di sisi lain sebenarnya pertarungan ini tuh bukan hanya soal program gitu ya, tapi persepsi publik. Jokowi masih diuntungkan dengan citranya gitu ya, yang merakyat. Anies memiliki keunggulan dalam menarik pemilih dengan lebih kritis gitu ya terhadap kebijakan pemerintahan gitu. Tapi merujuk pada hasil survei terakhir, Pram cukup signifikan naik dan sedangkan RK cenderung turun gitu ya. Ini mengindikasikan susah ditebak juga nih apa yang akan terjadi di Jakarta gitu ya, apa yang akan terjadi di Jakarta. Apalagi kalau di Jakarta ini kan memang dari sisi pemilihnya atau dari sisi aturan pilkadanya ini kan berbeda dengan daerah lain gitu ya. Di Jakarta ini kan ada 3 calon gitu ya, ada 3 calon yang notabene sebenarnya untuk mencapai satu putaran itu ya setidaknya calon itu tuh harus mencapai suara 50 plus 1% gitu ya, harus di atas dari 50% gitu. Berbeda dengan daerah-daerah lain gitu. Ya siapa yang tertinggi dia yang akan menduduki jabatan tersebut gitu. Tapi Jakarta ini cukup beda gitu ya. Jakarta ini cukup beda
Jadi sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Tapi kalau saya secara pribadi dari analisa yang saya lakukan ya mungkin saya akan menjagokan Pram dan Rano gitu ya dengan adanya si dukungan Anies gitu ya. Terus saya sih melihatnya ada sentimen di mana kayak ya mungkin Kim Plus ini berpikiran ya mending kita menangkan PDIP aja di Jakarta gitu ya daripada nanti dia ribut-ribut di DPR RI gitu ya yang bisa menjadi batu sandungan juga ya di pemerintahan Prabowo lah kayak gitu. Ini sedikit analisis dari saya secara personal gitu yang mendukung si Pram dan Rano gitu. Ya, pada akhirnya sih sebenarnya Pilkada DKI Jakarta 2024 ini lebih sekedar memilih gubernur. Ini adalah pertarungan simbolik lah gitu ya. Yang apakah hasilnya akan mencerminkan keberlanjutan program yang diusung oleh Jokowi atau Prabowo ataukah ya akan ada perubahan gitu. Ya, mungkin itu sedikit statement ngobrol pemerintahan di edisi Pilkada Gubernur ya 2024 gitu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan ngobrol pemerintahan ya. Jangan lupa ya follow podcastnya dan like the platform favorit kalian di ngobrol pemerintahan gitu ya. Kesimpulannya Pilkada DKI Jakarta 2024 akan menjadi ajang uji kekuatan simbolik Jokowi dan Anies di tingkat lokal, tapi pada akhirnya suara rakyatlah yang menentukan. Oke, jangan lupa ketika ada diskusi yang pengen kita obrolkan, tinggal diskusikan di kolom komentar atau DM di Instagram kita di ngobrol pemerintahan. Ciao.